Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Puji syukur atas nikmat yang Tuhan limpahkan sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat pada hari ini. Selanjutnya, yang saya hormati Ibu Rizky Putri Ramadhani, SSMPD, sebagai dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Kita juga berterima kasih karena telah berkesempatan untuk mempresentasikan video pembelajaran mengenai jurnal teknik kimia yang berjudul Ekstrak Daun Pandan Pandanus amaryllus sebagai inhibitor korosi baja SS304 dalam larutan H2SO4 dan penciptanya yaitu Victor Kayadoe dan kawan-kawan. Di akhir presentasi ini nanti, penonton dapat memahami mengenai efisiensi, inhibisi, dan laju korosi baja SS304 dalam larutan H2SO4 menggunakan ekstrak daun pandan dengan metode gravimetri. Selanjutnya, isi presentasi ini terdapat 4 bagian, yaitu pendahuluan, metode penelitian, hasil pembahasan, dan juga kesimpulan. Untuk bab pendahuluan, akan dijelaskan oleh teman saya, Estefania. Dipersilahkan. Baja merupakan salah satu jenis logam paduan yang banyak digunakan dalam perindustrian. Nah, sedangkan karet adalah stainless steel 304 atau yang sering dikenal dengan SS304. Baja dikenal memiliki beberapa kelebihan seperti kuat, keras, mengkilap, mudah dibersihkan, dan tahan terhadap kondisi maupun panas. Namun, fenomena yang tidak dapat dipungkiri keberlangsungannya pada suatu logam yang digunakan dalam industri adalah korosi atau pengkaratan yang mengakibatkan penurunan daya guna logam tersebut. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu pencegahan untuk menghindari kerugian yang dapat ditimbulkan akibat korosi. Salah satunya adalah dengan menambahkan inhibitor korosi. Inhibitor korosi berdasarkan sumbernya dibedakan atas inhibitor organik dan anorganik. Pemilihan suatu inhibitor tidak hanya didasarkan pada kemampuannya dalam menghambat korosi dengan efisiensi yang tinggi, namun aspek tingkat toksisitas terutama bila diaplikasikan dalam industri makanan dan juga masalah pencemaran lingkungan perlu dipertimbangkan. Maka, mendorong dikembangkannya sumber alternatif inhibitor organik yang murah dan ramah lingkungan, yaitu dari ekstrak bahan alam. Pada penelitian ini, dimanfaatkan ekstrak daun pandan sebagai alternatif inhibitor korosi baja SS304 dalam media H2SO4. Pada bagian kedua, yaitu metode penelitian, akan dijelaskan oleh teman saya Fadila. Dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Untuk metode penelitian ini dimulai dari alat-alat. Untuk alat-alat yang digunakan ada gelas kimia, gelas ukur, abu takar, botol sampel, hot plate, stopwatch, benang nilon, shaker, neraca analitik, dan rotary vacuum evaporator. Kemudian, untuk bahan-bahan yang digunakan antara lain ada lempeng baja SS dengan jenis SS304, kemudian daun pandan, etanol, H2SO4 konsentrasi 96%, aseton, aquades, dan plat KLT sebagai pereaksi Fuji fitokimia. Baik, untuk prosedur kerjanya ada 5 langkah. Langkah yang pertama yaitu preparasi spesimen. Preparasi spesimen ini, baja SS304 dipotong dengan ukuran 3x4x0,1 cm3. Setelah dipotong, baja tersebut diamplas dengan kertas amplas, kemudian dibersihkan dengan aquades dan aseton. Untuk langkah kedua, yaitu pembuatan ekstrak daun pandan. Pembuatan ekstrak daun pandan diawali dengan menimbang 50 gram serbuk kering daun pandan, kemudian serbuk kering tersebut dimasukkan ke dalam botol kaca dan dilarutkan dengan alkohol 96% sebanyak 375 ml.
Campuran tersebut didiamkan selama 5 hari dan setiap harinya diaduk dengan shaker selama 3-4 jam. Kemudian setelah didiamkan selama 5 hari, campuran tersebut disaring. Kemudian filtrat yang dihasilkan diuapkan sehingga memperoleh ekstrak pekat 100%. Untuk langkah ketiga yaitu uji fitokimia, bertujuan untuk mengetahui kandungan senyawa pada baja tersebut. Pada percobaan kali ini terdapat 7 uji senyawa. Untuk langkah yang keempat yaitu preparasi media korosi. Pada persiapan preparasi media korosi ini disiapkan terlebih dahulu 55,52 mili Aquades dengan H2SO4 pekat 96% di dalam labu takar sebesar 100 mili atau 1000 mili atau 1 liter. Ini dibuat dengan konsentrasi 4 konsentrasi berbeda yaitu 10%, 7,5%, 5%, dan 2,5%. Cara untuk membuat media korosi ini yaitu dengan melarutkan 10 ml ekstrak daun pandan 100% ke dalam labu takar dan H2SO4 1 molar yang telah disiapkan tadi hingga tanda batas. Untuk langkah yang kelima yaitu pengujian efisiensi inhibisi. Pengujian efisiensi inhibisi ini dilakukan dengan metode gravimetri. Pertama, dengan cara menimbang spesimen dengan neraca analisis, kemudian direndam dalam media korosi selama 3 jam, kemudian setelah muncul, konsentrasi dengan efisiensi inhibisi yang optimum digunakan untuk variasi 30 derajat, 40 derajat, 45 derajat, dan 50 derajat Celcius. Baik, pada bagian ketiga hasil pembahasan akan dijelaskan oleh teman saya, Afida Bella. Silakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya ialah hasil pembahasan. Di sini dapat kita lihat di sebelah kiri merupakan gambar hasil dari ekstrak daun pandan. Nah, ekstrak daun pandan ini diperoleh dengan metode ekstraksi maserasi serbuk kering daun pala dalam pelarut etanol. Nah, maserat yang diperoleh disaring dan filtratnya dievaporasi menggunakan rotary vacuum evaporator untuk menguapkan dari pelarut itu, sehingga ekstraknya tidak rusak oleh suhu tinggi. Nah, di sini ada beberapa pengendalian, yakni pada pengendalian suhu, yang mana suhunya harus dijaga pada suhu yang konstan agar diperoleh hasil ekstrak yang maksimal. Baik, ini merupakan hasil uji fitokimia. Ada beberapa hal yang kita uji, ada sekitar 6-7. Ini yang pertama ada alkaloid, itu pada A, yang B itu ada anthraquinone, lalu yang C ada polifenol, yang D ada steroid, yang E ada ekstrak daun pandan, yang F ada flavonoid, yang G ada tanin, dan yang H ada erpenoid. Nah, ini merupakan tabel yang mana analisis dari uji fitokimia dari daun pandan itu. Yang pertama, tadi ada alkaloid, itu jenis reaksinya menggunakan Dragendorf. Yang mana perubahan yang terjadi ialah terdapat noda coklat atau oranye yang nampak pada sinar tampak. Nah, hasilnya yang didapatkan itu positif, yang mana noda coklat ini membuktikan bahwa daun pandan itu mengandung senyawa alkaloid. Lalu pada yang kedua ialah flavonoid steroid, yang mana jenis reaksinya yakni pada flavonoid ini pakai Shinoda test, yang mana perubahan yang terjadi ialah warna ekstrak menjadi oranye. Karena ada perubahan warna ekstrak menjadi oranye menunjukkan hasilnya positif, sehingga pada daun pandan juga terindikasi ada kandungan flavonoid. Selanjutnya ada steroid. Pada steroid ini menggunakan jenis reaksi Lieberman-Burchard, yang mana
perubahannya ialah rada hijau atau biru yang tampak pada sinar tampak. Nah, hasilnya itu positif sehingga pada daun pandan ini juga mengandung senyawa steroid. Lalu selanjutnya ada anthraquinone, jenis reaksinya ialah 5% KOH, alkaholis, yang mana perubahannya ialah intensitas noda berwarna kuning pada sinar tampak semakin dekat. Hasilnya positif sehingga daun pandan ini juga mengandung anthraquinone. Lalu selanjutnya ada tanin, menggunakan jenis reaksi FeCl3 sebanyak 1%. Warna larutannya menjadi hijau kecoklatan dan hasilnya positif, yang mana daun pandan juga mengandung tanin. Lalu yang terakhir ada terpenoid atau uji Salkov pakai jenis reaksi uji Salkowski. Perubahannya tidak terbentuk lapisan berwarna, sehingga karena tidak terjadi perubahan, hasilnya negatif. Nah, selanjutnya ialah pengaruh konsentrasi ekstrak daun pandan terhadap inhibisi korosi baja SS304. Nah, berdasarkan tabel dapat dilihat jika semakin besar konsentrasi inhibitor yang ditambahkan, maka efisiensi inhibisinya atau persen EI semakin besar dan laju korosi baja SS304 semakin menurun. Nah, ini merupakan tabel hubungan. Yang pertama ialah tabel hubungan persen EI terhadap konsentrasi ekstrak daun pandan. Nah, di sini terlihat peningkatan efisiensi inhibisi ini mengakibatkan menurunnya laju korosi per milimeter pada tabel yang kanan. Merupakan grafik dari laju korosi terhadap konsentrasi ekstrak etanol. Nah, pada laju konsentrasi yang kanan itu merupakan hubungan antara konsentrasi ekstrak daun pandan dengan laju korosi. Nah, terlihat dari grafiknya semakin menurun. Sementara pada gambar yang sebelah kiri itu tadi merupakan persen EI atau tadi yang disebut dengan efisiensi inhibisinya terhadap konsentrasi ekstrak daun etanol. Jadi semakin tinggi ekstrak konsentrasi inhibitornya, maka semakin tinggi juga efisiensi dari inhibisi. Next. Baik, selanjutnya untuk pengaruh suhu terhadap inhibisi korosi baja akan dijelaskan oleh Stephanie. Ya baik, di sini ada pengaruh suhu terhadap inhibisi korosi baja SS304 menggunakan efek daun pandan. Dapat diketahui tadi pada tabel sebelumnya, hasil pengujian inhibisi dengan variasi konsentrasi daun pandan diperoleh efisiensi inhibisi yang optimum dalam media H2SO4 1 molar pada konsentrasi ekstrak daun pandan yaitu 0,8%. Lalu, di sini terdapat dua grafik. Yang pertama yaitu ada grafik hubungan persen EL terhadap suhu. Dari grafik tersebut menunjukkan pengaruh suhu yang tidak linear dengan efisiensi inhibisi. Pada laju korosi baja, baik tanpa inhibitor maupun dengan inhibitor akan tetap meningkat dengan naiknya suhu. Sebagaimana yang ditunjukkan pada grafik pada hubungan laju korosi milimeter per tahun terhadap suhu, laju korosi baja SS304 meningkat sangat signifikan pada suhu di atas 45 derajat Celcius. Baik, pada bagian terakhir yaitu kesimpulan. Pada bab terakhir ini saya akan menyimpulkan tentang bab presentasi. Dalam ekstrak daun pandan itu terkandung senyawa-senyawa metabolit sekunder, flavonoid, steroid, alkaloid, anthraquinone, dan tanin. Sehingga ekstrak daun pandan berpotensi sebagai inhibitor alami dalam menghambat proses korosi suatu logam. Selanjutnya, semakin tinggi konsentrasi ekstrak daun pandan, semakin tinggi efisiensi inhibisi yang ditunjukkan. Sementara, semakin besar suhu efisiensi inhibisi agrinin pada korosi baja SS304, maka akan semakin menurun. Lalu yang ketiga, efisiensi inhibisi yang paling tinggi pada penelitian ini diperoleh pada konsentrasi 0,8%
yaitu sebesar 89,90%, efisiensi inhibisi yang semakin tinggi menunjukkan laju korosi yang semakin menurun. Demikianlah beberapa hal yang bisa kami sampaikan pada kesempatan hari ini. Ya, dengan ini presentasi hari ini saya tutup. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.